Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Shalom. Pak Kadis Pertanian Kabupaten Tenggara yang kami hormati, Pak Felis, Ibu Kabit, para Kabit dan para kepala seksi Dinas Pertanian Kabupaten Tenggara yang kami hormati, yang kami banggakan. Abang Hos, mungkin malam ini kita lanjutan part 2 terkait dengan terbesar dijadikan sebagai lumbung kelapa. Nanti dipandu oleh host apa track recordnya Dinas Pertanian untuk ke depan melihat terbesar sebagai ikon kelapa. Mungkin di depan juga ada hasil kerajinan dari pertanian, ini sungguh luar biasa. Jadi karena waktu saya langsung serang ke Abang Host untuk memandu acara kita pada malam hari ini, podcast, sehingga bisa bermanfaat terhadap masyarakat Tenggara dan lebih khusus seluruh masyarakat Kebesar. Saya persilakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Ketua Ansor. Selamat malam, salam sejahtera, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali Pak Kadis. Kali ini full tim, ada Ibu Kabit, Bapak-bapak. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan apa namanya jabatannya ya, beserta seluruh staf yang hadir. Ibu Cece malam ini tugasnya sangat luar biasa karena harus dokumentasi, ini yang paling penting. Pak Kadis, dari perkembangan pembicaraan kita yang kemarin, ada di ujung pembicaraan kemarin itu ada tema yang sangat luar biasa, tema tentang kelapa sebagai motor penggerak kesejahteraan pembangunan di Kebesar. Sebelumnya saya mungkin coba sempat browsing Pak, cari-cari ini kelapa nih, kalau keunggulan nih sehebat apa sampai jadi proyek nasional ini di Kebesar. Salah satu yang saya dapat itu paling unik Pak Ketua Ansor. Jadi kelapa itu ternyata fungsinya dia bisa mengganti BBM. Jadi caranya kelapa itu dibuka, kasih masuk di botol, ketemu bawa motor biasa. Nanti kalau bensin habis, saya ketemu berjalan cari bensin, dorong motor. Kalau haus, minum kelapa itu. Mohon maaf, ini kita lebih santai biar lebih cair. Pak Kadis, bisa dijabarkan format yang sudah siap atau program ke depan seperti apa kelapa untuk kesejahteraan Nuhu Youth? Silakan Pak Kadis. Iya. Abang. Yang lain mungkin? Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Rekan-rekan Ansor, rekan-rekan PMI ya, dan BEM juga, BEM. BEM. Ini kelihatan banyak elemen pemuda terlibat, dan ini satu peluang besar kita bisa berkolaborasi untuk melihat daerah ini ke depan. Tapi sebelumnya saya perlu memperkenalkan, karena ini mereka pelaku utama. Saya ini hanya pengantar dan pengunjung saja. Yang di sebelah kanan saya Ibu Ida Verne, Kepala Bidang Perkebunan. Kemudian Pak Sami Ngabalin selaku Kepala Seksi Perbenihan. Kemudian Ibu Nesi Tofi selaku Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil. Dan Pak Udin di Vinubun, biasanya lebih akrab disapa dengan Abang Dino, selaku Kepala Seksi Produksi. Mereka ini yang nantinya sebagai pelaku fasilitator utama dalam tagline kita, kembalikan kejayaan kelapa di Nuhu Youth. Ya. Saya memulai dari kata bijak yang sering disampaikan oleh Pak Bupati Maluku Tenggara, Pak Haji Tahir Ranobun.
bahwa Tuhan tidak akan merubah nasib satu kaum jika kaum itu tidak berusaha untuk merubah nasibnya. Kita bersepakat di situ. Maka mari kita lihat kondisi kita saat ini. Yang pertama, kita kantong termasuk daerah yang punya tingkat kemiskinan yang tinggi. Walaupun ada tren penurunan angka kemiskinan, tapi kita kabupaten, kalau tidak salah, 4, urutan keempat. Kemudian yang kedua, fenomena yang kita perhatikan, seakan-akan di Kebesar sana, bahkan di Kei, orang cenderung melakukan urban atau perpindahan dari kita ke daerah lain untuk mencari nafkah. Seakan-akan daerah ini tidak menghasilkan. Dan kita harus berusaha, ya kita harus merubah bahwa Kei memberikan memberikan harapan besar untuk masa depan kita. Ya. Lalu secara historis tidak ada, mungkin sekarang ini generasi pejabat sekarang hampir seluruhnya dibiayai sekolahnya dari kelapa. Ya, maka tidak berlebihan, maka kita harus punya tagline, kembalikan kejayaan kelapa di Nohiyut, sebagai yang tadi saya katakan, kata bijak tadi, upaya kita merubah nasib kita, merubah kemiskinan yang ada di Maluku Tenggara, khususnya di Kebesar, dengan prime mover kelapa. Itu Bang Host. Ya Pak Kadis. Terkait dengan tadi Pak, mimpi besar ini Pak, format yang sudah disiapkan, kalau boleh disampaikan ke kami Pak, apa yang sudah mulai dipersiapkan sekarang ini Pak? Iya, kita yang pertama kita reorientasi daripada orientasi produk, menghasilkan produk, kepada orientasi pada nilai tambah. Nah, maka untuk menghasilkan itu ada beberapa tahapan yang akan kita lakukan dengan apa, program besarnya adalah mengkorporasi petani, korporasi petani kelapa. Dengan tahapan-tahapan, yang pertama kita sosialisasi, dan kami sangat berterima kasih karena ini proses sosialisasi, memperkenalkan masyarakat untuk mempersiapkan korporasi tani Maluku, petani kelapa di Maluku Tenggara, sebagaimana kebijakan pemerintah pusat. Saya perlu menjelaskan kebijakan pemerintah pusat bahwa setelah dikaji oleh Bappenas, ternyata promover kelapa di ekonomi di Kebesar ada kelapa. Kemudian dilakukanlah kebijakan berdasarkan peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020, itu bahwa pengembangan kelapa di Kebesar masuk dalam RPJMNAS 2020-2024. Kemudian Kementerian Pertanian mengeksekusi itu dengan kebijakan-kebijakannya 2-3 tahun terakhir ini, dan tahun depan direncanakan untuk model korporasi tani, salah satu untuk perkebunan, salah satu di Indonesia adalah Kabupaten Maluku Tenggara. Itu. Baik Pak Kadis. Pak Kadis, kalau info awal mungkin Pak tentang pelembagaan petani tadi. Data awal Pak, mungkin ada berapa kelompok tani yang sudah dipersiapkan, atau mungkin dalam kajian-kajian Bapak Ibu di pertanian ini bisa dimasukkan untuk menjadi kelompok yang solid yang Pak bilang tadi tentang kelembagaan Pak? Iya. Terkait dengan konsolidasi petani, memang ini harus dilakukan karena yang pertama, pengelolaan lahan oleh petani kita, lahan yang kecil harus dikoperasi sehingga menjamin kontinuitas produksi, menjamin kualitas produksi, dan
kita sudah memulai mengkonsolidasi petani berdasarkan kelembagaan-kelembaganya berdasarkan subsistem agrobisnis. Ada kelompok pengolahan, nanti teman-teman akan menjelaskan. Kemudian ada yang budidaya, kita sudah menjelaskan, dan memang kita baru mulai untuk mengkonsolidasi ini, persiapan kepada korporasi. Jadi diharapkan dengan konsolidasi petani, maka ada transformasi kelembagaan petani. Mulai dari petani, kelembagaan petani, berubah menjadi kelembagaan ekonomi petani, kemudian menjadi korporasi tani. Ini proses transformasi kelembagaan yang akan kita lakukan. Begitu, Pak. Pak Kadis, mohon maaf saya balik sedikit. Oh, iya. Tadi poin Bapak tentang angka kemiskinan kita di Maluku Tenggara. Saya kemarin juga coba gali beberapa data tentang indeks ketahanan pangan. 2019, mohon maaf saya dikoreksi kalau salah. 2019 kita di angka 61, sekian. 2020 turun ke 48, sekian. Akhirnya kita ada selisih 12 poin lebih. Saya agak sedikit tertarik melihat rilis terakhir tuh di indeks ketersediaan. Kita 0, Pak. Entah itu kesalahan input data atau apa, saya tidak mengerti. Sebagai awam saya kaget, ini apa yang terjadi ini. Tapi saya bandingkan itu dengan tetangga terdekat kita, Kota Tual. Indeks ketersediaan dia di angka 60 sekian. Tapi indeks ketahanan pangannya di bawah kita, Pak. 30-an. Mohon dijelaskan kepada kami yang awam, ini apa ini, Pak? Fenomena apa ini? Iya. Memang kalau ini kan ada konsolidasi data, sering terjadi konsolidasi data yang memang sering kita dengan BPS ada kalanya terjadi. Kemarin juga waktu di forum OPD itu ada kita saling ini, jadi mungkin ya dari fakta yang ada, data yang ada, sudah tentu Dinas Pertanian akan tidak sependapat, walaupun proses pembuatan data kita bersama-sama. Nah, konsolidasi ini sehingga pada saat ini saya untuk menjelaskan secara detail kenapa, itu kan ada etikanya, jangan ya kita tidak bisa saling mengkomplain. Ya, mungkin kita akan melakukan koordinasi untuk bagaimanapun data itu harus mendekati pada kebenaran. Ya, terima kasih. Baik, Pak. Dan untuk itu kami sebenarnya sedang mencoba membangun komunikasi dengan Dinas Catatan Sipil sekaligus dengan BPS terkait dengan SDI, Satu Data Indonesia. Ya, mungkin di dalamnya banyak sektor yang dirugikan, mungkin karena metodenya ada yang de jure, ada yang de factonya ya. Saya pikir, tapi sebagai kami yang out itu resmi data informasi publik, ya kami cukup kaget ini apa yang terjadi dengan angka 0 di Maluku Tenggara. Oke, Pak, mohon maaf itu mungkin saya balik sedikit ke depan, Pak. Lahan yang bakal dipakai untuk program ke depan ini, apakah itu lahan petani yang nanti pohon kelapanya saja yang dieksploitasi, ataukah memang disediakan lahan khusus, Pak? Kalau ada mungkin boleh tahu besarannya atau sebaran kecamatannya, Pak? Ya, jadi kan untuk lahan ini sudah tentu petani dan lahannya yang dikorporasi. Jadi lahan milik masyarakat, kelapa milik masyarakat yang kita korporasikan untuk membangun. Tadi saya katakan bahwa tahap pertama sosialisasi, tahap kedua konsolidasi petani, tahap ketiga kita membangun kemitraan dengan para pelaku industri dan perdagangan, kemudian kita membangun akses terhadap permodalan kepada petani, kemudian kita membangun akses terhadap teknologi dan sarana prasarana produksi, sehingga ini yang tadi kita bilang akan tercipta nilai tambah untuk kelapa ke depan. Ya. Baik, Pak Kadis. Mohon maaf, nanti bisa dibantu dijawab oleh Bapak Ibu yang lain mungkin ya. Sebenarnya bukan titipan pertanyaan tadi Pak awal tadi dising tanya. Tanya dong, itu kelapa yang model mana supaya ketemu pulang tanam. Ya saya pikir ini pertanyaan awam, tapi informasi ini orang buta.
Ya. Apa yang harus ketong jaga, apa yang harus ketong singkirkan dari kebun kelapa yang besar itu kan. Ya. Mohon mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan Pak Kadis. Jadi Silakan. mungkin nanti gambaran teknisnya nanti Ya, dari ya. Ibu Kabit. Tapi yang pasti kita kan tidak mungkin mengintroduksi sesuatu yang secara kesesuaian alamiah tidak pas dengan kualitas yang tidak pas dengan kita. Dan memang nanti secara teknis mereka para kabit dan kasih menjelaskan, tapi kita sedang membangun apa untuk menjamin ketersediaan bibit. Itu kita punya yang namanya kebun bibit ya. Terus kemudian ada blok penghasil tinggi yang ditata, ya penghasil tinggi yang ditata untuk menjadi sumber bibit, sehingga pengembangan itu kelapa kebutuhan bibitnya tercukupi, sumber bibitnya jelas, sudah diuji baik dari produknya dan ini. Penjelasan lokusnya nanti Ibu Kabit atau salah satu kepala seksi, ya. Biar terjawab karena Pak Al dibuka di agak suruh begini tanya. Silakan. Iya, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Mungkin saya akan menjelaskan terkait dengan perbenihan yang tadi disampaikan oleh host bahwa bibit kelapa itu yang ada di Kei Besar adalah namanya kelapa dalam. Kelapa dalam. Siapa Ibu? Mungkin Kelapa dalam saja. masih kelapa dalam. Terus untuk kelapa kami mempunyai 3 blok penghasil, yaitu di Oivau 5 hektar, di Wafol juga 5 hektar, terus di Nuhuta Tanimbarke 5 hektar. Itu sudah diadakan survei dan sertifikasi benihnya sudah keluar. Jadi apapun kegiatan kita di Kei Besar untuk pengadaan benih tetap harus ambil dari 3 lokasi itu. Karena itu sudah dijadikan sumber benih kelapa. Maaf Ibu saya potong. Ada rencana blok itu dikembangkan ke sebaran kecamatan yang lain atau mungkin keunggulan di 3 lokasi itu apa? Kenapa hanya? Jadi memang keunggulan di 3 lokasi itu pertama karena dari dagingnya tebal, buahnya besar, dan memiliki syarat-syarat yang lain. Kami memang ada mengusulkan untuk tahun 2022 dikembangkan di Kei Besar Utara Barat dan Kei Besar. Karena 2 kecamatan itu belum ada, karena ada 5 kecamatan, 3 kecamatan sudah, 2 kecamatannya belum. Karena untuk memenuhi kebutuhan benih harus ada 5 blok supaya setiap tahun kebutuhan benihnya bisa terpenuhi. Kalau soal eksploitasi dan selalu berhubungan dengan konservasi, kira-kira ke depan berapa dari blok ada itu berapa yang mau diproduksi dan kesiapan kita untuk apa namanya Pak peremajaan dan segala macam itu kira-kira di kalau boleh tahu di angka berapa kira-kira simulasi sementara? Jadi di 3 blok itu ada 140 pit pohon induk terpilih. Dari 140 pit setiap tahun bisa menghasilkan 9.000 sampai 100 butir. Jadi kalau setiap tahun 100.000 butir. 100 butir saja, 100 Pak. butir. Oh, sorry. Per pohon. Per pohon, ya. Jadi kalau setiap tahun peremajaan 100 hektar berarti kita butuhkan kelapa 12.000. Berarti itu sudah menjawab. Karena dari 90 kita kalikan dengan 15 hektar sudah berada pada 12.000 sekian. Jadi di situ yang harus kita tingkatkan produksinya setiap tahun. Kendala yang sekarang sedang Ibu hadapi apa Bu? Yang kami hadapi sekarang Selain anggaran Bu. Misalnya kita tahu kalau program begitu yang punya lahan petuaran ada saja koordinasi, misinformasi ataukah mungkin ada tentu yang ditemukan Bu mungkin? Iya mungkin kendala karena masyarakat kurang memperhatikan. Artinya dari pembersihan kami kan biasa kasih pupuk setiap, tapi mereka juga pemupukannya juga belum secara baik, akhirnya produksinya kadang menurun.
Itu mungkin kendala teknis yang kami hadapi di lapangan. Kalau jumlah penyuluh yang ditempatkan di sana? Di sana setiap kecamatan ada penyuluhnya, Pak. Ya, jadi mungkin ini awareness masyarakat, Pak, ya. Edukasi ke masyarakat yang mungkin harus lebih digalakan. Pak, saya ini lompat saja biar mungkin semua kebagian. Ada yang mau dijelaskan, mau ditambahkan, silakan, Pak. Mohon maaf Pak, di sini mungkin kita sambil silang saja. Ya, baik, mungkin terima kasih. Kami dari seksi perbenihan terkait yang apa sudah disampaikan oleh Ibu Kawi tadi, maka kami cuma menambahkan bahwa masalah kelapa itu masalahnya juga ada di masalah budidaya. Kalau budidayanya tidak bagus, berarti produksinya pasti tidak bagus dan hasil yang didapatkan itu tidak baik. Jadi kami sekarang ini juga tentang kelembagaan kelompok yang ada di Ohoy, kami sudah berjalan untuk memacu mereka sehingga selain kelembagaan tersebut, maka bagaimana cara pembudidayaan kelapa itu, baik dari dia punya perbenihan terus sampai kepada tanam, itu harus diusahakan dengan baik sehingga Pak Kabit, poin itu mohon maaf saya potong, dari kultur kita tentang orang Dikei dan kelapa. Iya. Di poin tadi itu kira-kira sudah cukup kompatibel belum kotopo budaya apa namanya tanam kelapa dengan metode yang diindikan tadi? Mungkin ditambahkan dulu sebentar lagi diselesaikan. Ya, baik. Memang yang kita dari dulu memang sudah orang tua-tua dulu sudah menanam kelapa itu dengan, tapi secara sekarang sampai sekarang ini belum ada peningkatan. Akhirnya kami terus mendorong sehingga budidaya itu lebih ditingkatkan untuk menghasilkan produksi yang lebih baik. Mungkin demikian. Ditambahkan silakan Pak. Ya, saya tambahkan terkait dengan budidaya yang saat ini mungkin kami benahi di kelompok budidaya, yaitu terkait dengan jarak tanam. Karena jarak tanam itu sendiri bisa mempengaruhi hasil produksi dari kelapa itu sendiri. Seperti teknis di perkebunan, jarak tanam kelapa itu sekitar 10 kali 10 meter. Idealnya, yang ideal. Idealnya 10 kali 10 meter. Jadi kalau luasan 1 hektar, maka dalam 1 hektar itu bisa berjumlah 100 pohon. Tapi hari ini memang ada masyarakat yang masih tidak menggunakan jarak itu, sehingga ke depan kami akan memperbaiki supaya bisa meningkatkan produksi dari kelapa itu. Terus ada informasi tambahan yang ingin saya sampaikan bahwa luasan potensi kelapa kami di Maluku Tenggara itu sekarang sudah mencapai 22.876 hektar. Bapak diulang 22.876 hektar. Di mana di Pulau Kebesar sendiri itu seluas 15.476, sedangkan di Kekecil itu sebanyak 7.400 hektar. Tapi dari luasan ini masih ada kategori terkait dengan produksi, yaitu tanaman yang belum menghasilkan, itu yang umurnya sekitar di bawah 8 tahun, karena masih dalam proses penanaman, peremajaan, jadi dia berbuah tuh umurnya tuh sekitar 8-10 tahun. Jadi itu kita kategorikan sebagai tanaman yang belum menghasilkan. Sedangkan tanaman yang tidak menghasilkan atau tua renta itu luasannya itu sekitar 289 hektar. Itu yang nanti kami tahun depan berupaya untuk bisa merehabilitasi itu tanaman yang sudah tidak produktif lagi. Sedangkan hari ini yang untuk tanaman menghasilkan atau yang produktif itu sejumlah 18.885 hektar. Pak, mohon diulang tadi yang angka yang tidak produktif di berapa hektar? Tanaman yang tidak belum menghasilkan. Yang renta tadi yang tua renta itu sekitar 289 hektar. 289. Sebarannya hampir di seluruh di kecamatan. seluruh kecamatan di Kebesar. Jadi ini angka akumulasi per pulau Noyut. Iya, Noyut. Oke, Pak. Mohon maaf Pak Kadis. Ini informasi yang sangat luar biasa sekaligus
menjawab mimpi banyak orang tentang kelapa dan kemajuan di Kebun Besar. Saya pikir acara-acara seperti ini harusnya bakal lebih digalakan karena mungkin banyak pemangku kepentingan yang lain ingin mendengarkan atau ingin mendapat informasi lebih lanjut. Tapi Pak, biasanya Pak, ini mohon maaf lagi nih, program-program seperti ini yang nasional, mohon maaf Pak, ini bukan di level kabupaten kota. Program nasional seperti ada orang masyarakat itu bersikap apatis. Contoh, misalnya yang tidak berhubungan dengan alam, Blok Masela, itu kan mimpi sampai saya ketemu beberapa teman-teman di Surabaya itu anak-anak yang ambil S2, S3 sampai perminyakan segala macam. Itu pun belum tentu jalan. Apalagi yang berhubungan dengan pertanian. Ya kita tahu lah banyak juga program yang akhirnya tidak berhasil. Saya ambil contoh misalnya tentang ini Pak, tentang angka persiapan ini Pak. Kabupaten Sarmi, Papua. Itu ada kerjasama dengan UNDP dan ILO kalau tidak salah Pak. Sekaligus ada salah satu LSM dari New Zealand. Itu pemaparannya tuh enak sekali Pak. Kalau kau orang baca misalnya kau yang masyarakat awam pun mau baca, oh ini betul, ini barang betul ini. Ini teruji, terukur nih Pak. Ke depan mungkin Pak ada rencana penguatan data itu dan seluruh konsep itu lebih kuat mungkin Pak, kerjasama dengan kampus misalnya Pak. Iya. Sebelum tadi saya bilang kita pasti dengan kampus karena terkait dengan akses teknologi, modernisasi, ya. Tapi saya mau bilang begini, saya dengan teman-teman dan saya bangga kepada mereka karena saya sudah menguji mereka. Waktu dulu itu menanam kelapa mereka biasanya membiayai, biaya tanam ada tahun 2018 ya. Dan saya bilang mereka hapus biaya tanam dan pergi bina masyarakat untuk mereka tanam tanpa biaya. Mereka waktu itu keberatan. Saya bilang kalau kamu tidak mampu pergi untuk bina mereka tanam tanpa biaya, saya yang akan turun. Tapi malu kan kalau kepala dinas turun sendiri. Dan mereka turun, ternyata tanpa biaya masyarakat tanam. Apa rahasianya? Kita membangun kesadaran yang tadi saya memulai dengan kata bahwa Tuhan tidak akan merubah nasib satu kaum jika kaum itu tidak berusaha untuk merubah nasibnya. Inilah yang menggerakkan. Jadi mereka digerakkan dengan cita-cita. Kita karena kondisi kita miskin, menurut data, maka kami targetkan petani harus punya penghasilan 6 juta per bulan. Dan itu energi yang menggerakkan mereka. Cita-cita yang harus mereka perjuangkan bersama. Ya, apalagi kalau di ini ada kebutuhan-kebutuhan yang harus mereka perjuangkan, dari kebutuhan fisik dan kebutuhan rohani. Itu mereka harus perjuangkan, dan salah satu jalannya, dan kami sangat optimis masyarakat Kei. Menurut saya pernah ditanya, biasanya optimis sekali. Saya bilang begini, karena masyarakat Kei ada modal sosial yang kuat yang bisa kita gerakan untuk ini, sehingga saya biasanya bilang ke teman-teman, tidak ada alasan biaya, bergerak, yang penting komunikatif, gerakan cita-cita mereka, dan pasti terjadi. Dan saya menganggap bahwa Maluku Tenggara dengan modal sosialnya tidak bisa dibandingkan dengan tempat lain. Saya di mata saya pasti berhasil. Terima kasih. Wih, luar biasa, tepuk tangan dulu teman-teman, ini sebuah ketahanan mental ini Pak Kadis. Pak Kadis, saya juga dibayangkan saya sekarang ini Pak, kalau orang bicara kelapa langsung pikir, kalau saya ini jangan-jangan mau bikin kopra saja itu. Pastilah kalau seperti itu kan. Saya minta Pak dijabarkan yang program nanti ke depan ini apa kelapa. Ya kemarin nanti sempat kita bicara diberdayakan sampai kepada batang pohonnya, ke furniture segala macam, tapi mohon diperjelaskan Bapak ini. Saya sempat bilang kabar, itu paling kopra lagi itu. Nah, apatisnya seperti itu. Mohon Pak, mungkin ada dijabarkan. Ya, kan di depan kita ada produk-produk yang dihasilkan masyarakat kita nih. Minyak kelapa, ada pisau, tapi karena pisau ini laris, stoknya tidak ada. Ya.
Maka Luar biasa. ya, maka saya tadi lupa menceritakan. Kami coba hitung-hitung. Karena ketidakmampuan kita untuk menghasilkan minyak kelapa, kemudian karena kita tidak bangga terhadap produksi masyarakat kita, maka setiap tahun daerah ini menghabiskan 16 miliar rupiah untuk hanya beli minyak kelapa. Yang konsumsi yang kita konsumsi sekarang ini per tahun itu 16 miliar rupiah habis untuk kita konsumsi kelapa. Coba mari kita bayangkan, andai kata kita gerakan produksi minyak kelapa di Ki Besar, kemudian andai kata kita semua bangga terhadap produk kita, maka 16 miliar itu hanya dari minyak kelapa tertahan di Maluku Tenggara. Dan ini beban moral kita semua untuk menggerakkan ini. Kita belajar dari daerah-daerah negara lain untuk bangga. Saya pernah teringat nasihat Pak Soeharto. Dia menghitung perkirakan tahun 2020 itu bahwa Indonesia akan lumpuh jika kita dibanjiri oleh produk-produk dari negara lain dan kemudian kecintaan kita terhadap produk nasional tidak kita bangun. Walaupun memang betul mungkin dari luar dia lebih menarik, tapi kami mau pastikan bahwa kita punya minyak kelapa lebih sehat. Kalau dihitung-hitung secara ekonomis pun kita punya minyak kelapa ini 8 kali pakai, yang lain 3 kali pakai dengan harga 16.000 ya. Yang lain itu kita punya 35.000 tapi pakai 8 kali. Secara ekonomis kita masih untung. Kemudian dari sisi kesehatan kami telah meminta dukungan dari Ibu Kadis Kesehatan dan sudah diuji laboratorium, ternyata LDL kita jauh lebih rendah daripada yang kita konsumsi sekarang ini. Jadi kolesterol kita lebih sehat. Kayak begitu. Mungkin Pak produk selain minyak kelapa dari program tadi Pak. Ya, kemudian dari pohon industri banyak sekali. Dari air kelapa saja kita bisa menghasilkan nata de coco, kecap. Nah, kemudian dari tempurung kelapa banyak sekali yang bisa dihasilkan. Kemudian berikat arang, kemudian larutan asap cair, banyak yang kita bisa hasilkan. Kemudian kerajinan, ya, itu yang nilai tambah yang kita akan ini. Dan ke depan itu tadi saya bilang membangun akses kepada prasarana industrinya. Jadi ke depan itu akan dibangun industri terpadu untuk meningkatkan nilai tambah. Dan kemudian lihat di depan kita ada tas dari tempurung kelapa, kopra, produk yang terendah. Tapi teman-teman kemarin, saya salah satu yang membuat saya optimis. Saya bilang kelapa di kopra harganya 3.000. Kamu bisa turun naikkan harga kelapa enggak? Lalu mereka turun, saya ikut juga. Kita pergi, kita jalan 3 hari ya. Ketemu petani, ketemu pengusaha, bersepakatlah untuk bagaimana menaikkan harga. Ternyata sekarang harga naik 7.000 ya. Sampai saya punya kampung yang biasanya tidak produksi kopra, mereka sudah mulai produksi kopra. Itu berarti ada tanda-tanda optimis, tidak takabur, tapi optimis. Terarah dan terukur. Ya. Ya. Siap Pak Kadis. Ya, informasi ini penting Pak, karena kadang-kadang kalau informasi awalnya kita dapat secara akhirnya kayak Pak Ketua sudah kita telepon dan dilarang, weh siap-siap kopra mau naik harga. Padahal kan maksudnya lain. Pak Kadis, mungkin kita geser sedikit Pak, ambil tidak hanya fokus ke Ki Besar, tentang rencana sentra bawang di Maluku Tenggara. Apa kabar Pak? Baik, kita
tetap bergerak walaupun memang ada faktor-faktor yang mempengaruhi, karena faktor dinamika masyarakat juga sangat mempengaruhi percepatan program kita, tapi tetap berjalan. Dan sampai saat ini, tadi juga pertanyaan host sama dengan teman saya tadi tanya, wah ini urus kelapa lupa di bawang merah. Saya bilang bawang merah itu ambisi pribadi saya. Saya harus bisa jadi ambisi Kabupaten Maluku Tenggara, ya, Pak. Kalau terukur kan. Ya. Jadi kami tetap ada masih budidaya, petani masih tanam, dan bahkan dari sumber dana ada dana desa support membangun irigasinya tetap berjalan. Nah, memang untuk kita mencapai secepat mungkin menjadi sentra bawang merah di Maluku mungkin agak lambat sedikit, karena kita harus mengkonsolidasi kembali petani-petani yang terlibat, meluruskan cara pikir lagi kembali, karena ini dinamika. Makanya baru-baru biasanya dulu Ibu Megawati mengatakan pertanian seperti tarian poco-poco, maju satu langkah, mundur 2 langkah, karena memang sangat dipengaruhi dinamika masyarakat. Dinamika itu menghasilkan persepsi yang salah. Maka ini tetap harus dikawal, dibina, sehingga persepsinya tetap benar, cara berpikir tetap benar, perasaannya tetap benar, kemudian tindakannya benar, sehingga track yang kita inginkan itu bisa berjalan dengan baik. Tapi pasti tetap menghasilkan, dan kalau mau mendapatkan bawang goreng yang bagus, setiap hari Selasa pergi ke Yapabun akan dapat produk bawang merah yang bagus. Setiap hari Selasa. Karena itu hari produksi ibu-ibu. Ya. Wah, luar biasa ini informasi ini. Pak Kadis, di sini ada Pak Ketua Ansor. Pak Ketua Ansor biasa kalau malam itu kan suka begadang dengan Ketua DPR tuh, Pak. Dukungan Pemda, Pak, angka realistis yang kira-kira untuk Ketong Kejar ini ke depan di 2021 misalnya perubahan harus berapa ini, Pak? Saya tetap mengatakan kepada teman, anggaran bukan masalah. Masih bukan masalah. Anggaran bukan masalah yang utama. Memang bermasalah, tapi bukan masalah utama. Yang pasti adalah metodologi yang menjadi masalah utama. Nah, sebab kita lihat pembuktian, dan ini harus kita semua mulai merubah cara pikir kita. Bukti. Dulu kita biasa bilang pengusaha non pribumi saja yang bisa karena modalnya ada. Ya. Ternyata pada saat kita disodorkan biaya yang cukup, kita kebingungan untuk mengelola. Itu kan terjadi nih sekarang. Ya. Maka biaya bukan masalah utama. Kita butuh biaya, tetapi jangan dijadikan masalah utama. Kami hanya minta perhatian teman-teman saya, kita butuh bensin, butuh untuk ke lapangan, itu kalau difasilitasi sudah cukup. Dan kita akan menggerakkan seluruh potensi yang ada, termasuk di masyarakat, di OHOI, sumber dana yang ada, kita kolaborasi untuk menghasilkan itu. Kira-kira begitu. Iya, luar biasa ini. Saya jarang ketemu pejabat publik yang paradigmanya agak berbeda. Biasanya kalau ditanya kamu anggaran, yang pertama itu pasti anggaran. Ya, ini mungkin saya cerita seperti bidang peternakan. Kita gerakan, ada teman-teman dari Letman kan? Kita gerakan peternakan di Letman itu tidak mengandalkan anggaran kita. Kita mengandalkan dukungan bank, dan petani disiapkan untuk bagaimana berhubungan dengan bank. Mereka literasi dan keuangan, sehingga mereka berhubungan bank. Kita hanya membutuhkan uang untuk pergi pembinaan fasilitas, kira-kira begitu. Ya, tapi di konsep itu mungkin mohon maaf saya agak berbeda, Pak. Di obrolan sebelumnya juga kita sempat berbeda di poin itu, Pak. Sebab kalau menurut saya pada konsepnya itu pemerintah lewat SKPD itu dibiayai oleh masyarakat. Sementara kalau masyarakat
dilepaskan begitu saja masuk mekanisme pasar, maksudnya lewat perbankan dan kredit itu seperti ada jarak yang tidak ideal. Kan kita tidak melepaskan mereka, kita memenuhi kebutuhan mereka untuk mengisi pengetahuan yang layak, keterampilan yang cukup, dan perilaku yang benar. Itu yang kami dampingi. Kemudian satu lagi proteksi. Kita proteksi itu, Pak. proteksi, kita kan punya untuk ternak ada asuransi usaha peternakan ada, kemudian ada asuransi tadi juga dari BPJS juga datang menawarkan dan konsepnya bagus. Ya coba ini nanti kita mengkorporasi semua stakeholder yang bisa mempercepat korporasi tani kelapa di besar. Jadi itu seluruh elemen harus kita buat konsolidasi. Begitu Pak Abang Host. Pak Kadis, sudah berapa buku Bob Sadino yang Pak Kadis baca? Ya, memang saya seperti ingat-ingat ini konsep besar ini biasanya siapa? Saya memang punya idola salah satu Bob Sadino karena berpikir di luar kebiasaan. Ya, dari biasanya di kantor saya biasa bilang begini. Kemarin juga Pak Bupati ada singgung. Dia bilang begini, ini catatan untuk muda-muda. Jadi pertanian terbuka. Jadi kalau kita sekarang menjajaki pendidikan, kemudian orientasi kita salah, jadi pegawai negeri, jadi orang gajian nih. Maka Bob Sadino dia bilang begini, setelah sekolah setengah mati masuk jadi orang gajian. Kritikan Bob Sadino bilang begini, kamu ini pagi-pagi mandi pakai sepatu, pakai seragam, pergi kerja, pulang sore, gajinya segitu aja. Ini kamu kerja apa dikerjain? Artinya dia bilang, jangan kamu jadi orang yang gajian. Kamu harus berusaha untuk menggaji orang, jadi berwirausaha. Birokrasi sekarang juga dituntut berubah, bersikap entrepreneur, di mana dari sifat membelanjakan berubah menjadi birokrasi yang menghasilkan. Makanya ya saya, karena ini tuntutan zaman, saya mengikuti itu. Siap Pak Kadis. Tapi yang menurut saya Pak Kadis salah satu yang cukup berpikir ekstrim dan itu terbuka, dijabarkan dalam bentuk program. Itu luar biasa Pak. Kalau soal gaji Pak Ketua Ansor santai saja, karena ada yang bilang sekarang ASN tuh gaji sudah 10 koma Ibu. Artinya tanggal 10 sudah koma. Ibu mohon maaf Ibu, mungkin ada yang mau ditambahkan, diskusi kita saling silang saja biar di Ibu bilang ke Ibu seksi ada yang mau ditambahkan, silakan. Saya tambahkan sedikit. Ya Pak Bandino. Hari ini kenapa kami punya slogan kembalikan kejayaan kelapa di Nuyut. Berarti pernah kelapa itu jaya. Tapi hari ini mau ditinggalkan. Itu faktor yang paling utama, itu status sosial masyarakat di sana. Mereka punya mindset, pola pikir bahwa kelapa itu adalah penggerak utama perekonomian saat itu. Yang pertama. Lalu dari kelapa itu salah satu alat ukur saat itu untuk status sosial ekonomi yaitu petani yang memiliki luas kelapa yang luas, yang besar. Di saat itu status sosialnya itu tinggi, bahkan sampai ke tingkat perekonomian. Itu dulu jaya. Jadi mungkin hari ini kami ingin untuk mengembalikan kejayaan kelapa seperti tempo dulu. Pak Bundino, tapi itulah yang repot sekarang ini kan bukan dari sisi teknis tanam dan segala macamnya itu, tapi bagaimana mengembalikan trust masyarakat Nuyut bahwa kelapa ini bisa bikin ketong sejahtera. Saya pikir itu ya, selain tugas Bapak Ibu adalah lintas bidang dan sektor yang lain mungkin yang ikut bertanggung jawab untuk itu. Iya. Pak
Kadis, mungkin kalau dari rencana besar pembangunan infrastruktur Kebesar itu hubungannya nanti dengan eksploitasi produksi kelapa masuk ke industrinya apa? Coba, ya, benar sekali. Coba kita bayangkan infrastruktur terbangun, kelapa tidak dibangun. Apa yang dihasilkan oleh infrastruktur tadi? Maka infrastruktur berjalan, kita harus juga percepatan sehingga infrastruktur itu memang bermanfaat bagi pengembangan ekonomi. Nah, jadi ini matching dan ya merupakan kebijakan Pak Bupati juga, infrastruktur mendukung terus gerakan ekonomi supaya matching. Karena saya dengar cerita-cerita kecil-kecil, dia bilang cepat jalan masuk ke tempi kredit motor. Jadi saya khawatir nanti lama-lama kelapa di sana tuh ada cap Yamaha atau mungkin atau tanam kelapa untuk beli hashtag apa namanya jumlah penjualan Yamaha. Mungkin terakhir Pak, informasi ini dikemas, kampanye besar ini dikemas Pak, disampaikan beberapa menit ke depan ini untuk masyarakat Maluku Tenggara khususnya Nuyut. Apa yang mau disampaikan Pak? Iya. Kita di Kebesar kita sudah, dan ini dikaji secara ilmiah oleh Bappenas bahwa memang prime mover ekonomi kita dengan Kadis Perikanan terlibat dalam menentukan prime mover ekonomi di Kebesar itu kelapa. Kemudian sudah ditindaklanjuti di dalam RPJMNAS, lalu Kementerian Pertanian meresponsnya dengan kawasan pengembangan kawasan korporasi kelapa di Nuyut tahun 2022, maka tidak ada pilihan lain. Kita harus yakin bahwa kelapa harus kita kembalikan kejayaannya. Ya. Pak, pertanyaan terakhir Pak. Atau subuh perda ketahanan pangan dan gizi belum Pak? Karena ada isu ketahanan hampir seluruh kabupaten kota sekaligus ada isu stunting. Ya. Yang kemarin juga ada kunjungan dari Ibu Gubernur. Apa sudah ada atau kalau belum atau sudah ada tapi selama ini ikut masuk di perda yang lain atau mungkin? Iya. Jadi memang produk kebijakan pemerintah dalam bentuk perda itu belum ada, tapi dalam kebijakan berupa peraturan bupati, kemudian itu untuk mengarahkan kita pada stunting itu sudah, dan kita sudah terbentuk tim konvergensi, jadi pemusatan seluruh kekuatan untuk mengatasi stunting itu terjadi, sudah dilakukan, dan memang program kita masing-masing OPD untuk menyelesaikan stunting itu memang terpadu benar, seperti Dinas Pertanian kami masuk dengan program pemanfaatan pekarangan P2L, nah, itu di beberapa titik, kemudian kesehatan dengan programnya, pendidikan dengan programnya, dan menunjukkan bahwa daerah yang penurunan stunting tercepat kita. Ya. Ya Pak. Ya. Tapi itu saya pikir sangat reaktif dan temporer. Ya. Belum tentu pada pejabat yang lain atau pada keadaan yang lain itu bisa berjalan. Usulan kami dari Rahanidea dan teman-teman Ansor mungkin untuk lebih diseriusin dalam bentuk perda Pak, ya. Supaya ke depan mungkin ada hal-hal yang tidak terbuka dan tidak perlu dibuka di forum seperti ini bisa dibakukan ke dalam perda untuk kepentingan kita, tidak hanya 5 tahun tapi mungkin 10-15 tahun ke depan. Kira-kira usulan dari kami begitu Pak. Ya. Tadi ada host untuk menyampaikan pesan. Kami tidak mungkin berjalan sendiri. Dan kami berterima kasih kepada teman-teman PMI, mahasiswa, kemudian teman-teman Ansor. Kita belum selesai hanya pada saat ini, karena pesan kita harus jauh lebih kuat untuk masyarakat kita di Kebesar. Mudah-mudahan kita bisa saling memfasilitasi untuk kita bergerak di Kebesar, menggaungkan tagline kita, kembalikan kejayaan kelapa di Nuyut. Amin. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Kadis, Ibu Kabid, Bapak Ibu yang hadir di sini. Mohon maaf saya tidak hafal jabatannya, saya takut salah sebut.
obrolan lagi-lagi ya, obrolan sederhana di tempat sederhana ini, tapi banyak hal positif yang kita dapat. Yang setelah ini mungkin teman-teman Ansor, teman-teman BEM mahasiswa, teman-teman silakan ini apa yang Pak Kadis sampaikan ini silakan diuji di kampus dalam bentuk skripsi. Masuk akal ke saya Pak Kadis bilang. Nah, kira-kira begitulah. Supaya ada pengetahuan masyarakat awam sekaligus teman-teman intelektual muda yang hadir di sini juga ikut berkembang, tidak hanya judul skripsi yang cari di Google terus copy paste ganti nama itu ya sudah harus rubah itulah. Saya pikir itu Pak Kadis, terima kasih banyak Pak Kabid, ibu-ibu, bapak-ibu yang hadir di sini dan seluruh yang ada di sini. Pak awal tadi titipan pertanyaan sudah ya, jenis kelapanya nanti dibicarakan setelah ini ya. Kelapa dalam ya, nanti cari sendiri nanti itu namanya apa. Teman-teman BEM dan seluruh teman-teman yang ikut menyaksikan ini baik secara live maupun nanti kita upload bentuk pertanggungjawaban kita terhadap acara ini di akun YouTube Pranidea. Kami sampaikan banyak terima kasih. Semoga ini menjadi tidak hanya sekedar mimpi, tapi ini adalah menjawab mimpi, mengembalikan kejayaan kelapa di Nuyut. Selamat malam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan shalom. Amin. Terima kasih banyak. Mohon maaf apakah ada nakal dari kita nih. Siap apa?